Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tunisa dari kelas 12 MIPA 2. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lemak. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui apa sih itu lemak. Nah, lemak adalah suatu zat yang kaya akan energi dan berfungsi sebagai sumber energi utama untuk proses metabolisme tubuh. Nah, lemak yang beredar dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu satu, makanan, tetapi lemak dalam tubuh tidak hanya berasal dari makanan yang mengandung lemak, tetapi dapat pula berasal dari karbohidrat dan protein. Kedua, yaitu hasil produksi organ hati yang biasa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui oksidasi asam lemak jenuh, di mana asam lemak yang terjadi pada proses hidrolisis lemak mengalami proses oksidasi dan menghasilkan asetil koenzim A. Salah satu hipotesis yang dapat diterima ialah bahwa asam lemak terpotong atas dua atom karbon setiap kali oksidasi. Oleh karena oksidasi terjadi pada atom karbon B, maka oksidasi tersebut dinamakan B-oksidasi. Nah, katabolisme lemak terjadi di dalam matriks mitokondria. Asam lemak masuk ke dalam mitokondria melalui suatu shuttle yang disebut carnitine shuttle. Hal ini terjadi karena membran dalam mitokondria dapat dilewati asam lemak. Nah, mekanisme shuttle yaitu asam lemak sitoplasma mula-mula berikatan dengan CoA dan dikatalisis oleh tiokinase membentuk asetil-CoA. Nah, selanjutnya asam asetil-CoA menyumbangkan gugus aslinya ke karnitin membentuk asetil-karnitin. Asil karnitin inilah yang membawa asam lemak memasuki matriks mitokondria. Nah, masih dalam oksidasi asam lemak jenuh. Nah, proses lintasan B-oksidasi merupakan serangkaian reaksi yang bertujuan membuang dua karbon dari ujung gugus karboksil asam lemak dan dikeluarkan dalam bentuk asetil-CoA. Prosesnya terdiri atas 4 tahap reaksi, yaitu dehidrogenase atau reaksi pelepasan hidrogen, yaitu hidrasi atau penambahan H2O, oksidasi atau pelepasan elektron dikeluarkan dalam bentuk asetil-CoA. Prosesnya terdiri atas 4 tahap reaksi, yaitu dehidrogenase atau reaksi pelepasan hidrogen, yaitu hidrasi atau penambahan H2O, oksidasi atau pelepasan elektron, dan tiolisis atau pengularan asetil-CoA dan rantai asam lemak. Hal ini mengakibatkan asam lemak mengalami pemendekan secara terus-menerus. Nah, proses penguraian asam lemak B-oksidasi kita dapat lihat pada gambar di samping ini. Nah, gliserol merupakan senyawa yang mempunyai 3 atom C, adalah hasil dari pemecahan lemak kemudian diubah menjadi gliseraldehid atau 3-fosfat. Selanjutnya gliseraldehid 3-fosfat itu mengikuti jalur glikolisis akan menjadi pirufat. Asam lemak sendiri akan pecah menjadi molekul-molekul yang mempunyai 2 atom C, selanjutnya akan diubah lagi menjadi asetil koenzim A. Nah, dengan demikian, satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 asetil koenzim A dan satu molekul lemak yang mempunyai C sejumlah 18 dapat menghasilkan 10 asetil koenzim A. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa selama dalam proses katabolisme, energi yang dihasilkan lemak jauh lebih besar dibandingkan dengan energi yang dihasilkan karbohidrat. Nah, gambarnya dapat kita lihat pada di bawah ini. Nah, perubahan gliserol menjadi gliseladehid 3-fosfat yang selanjutnya pada tahap glikolisis menjadi pirufat. Kita dapat lihat gambarnya pada samping ini. Nah, metabolisme gliserol adalah
Gliserol sebagai hasil hidrolisis lemak atau trigliserida dapat menjadi sumber energi. Gliserol ini selanjutnya masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat yaitu glikolisis. Pada tahap awal, gliserol mendapatkan satu gugus fosfat dari ATP membentuk gliserol 3-fosfat. Selanjutnya, senyawa ini masuk ke dalam rantai respirasi membentuk dehidroksi aseton fosfat suatu antara dalam jalur glikolisis. Nah, kita dapat lihat pada samping ini. Nah, saat ini kita akan menjelaskan oksidasi asam lemak atau oksidasi beta. Untuk memperoleh energi, asam lemak dapat dioksidasi dalam proses yang dinamakan oksidasi beta. Sebelum dikatabolisir dalam oksidasi beta, asam lemak harus diaktifkan terlebih dahulu menjadi asil CoA. Nah, asam lemak diaktifkan dengan dikatalisir oleh enzim asil CoA atau sintetase tiokinase. Nah, kita dapat melihat gambarnya di atas ini. Dalam oksidasi beta, asam lemak masuk ke dalam rangkaian siklus dengan 5 tahapan proses dan pada setiap proses diangkat 2 atom C dengan hasil akhir berupa asetil CoA. Selanjutnya, asetil CoA masuk ke dalam siklus asam sitrat. Dalam proses oksidasi ini, karbon B asam lemak dioksidasi menjadi keton. Nah, kita mempunyai juga gambar, kita dapat lihat di samping sini. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.